Kita berdoa. Seperti pujian kami ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk dievaluasi oleh firman-Mu, dikoreksi oleh firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami untuk berfokus hanya pada firman-Mu ya Tuhan, sehingga setiap waktu kami mendengar firman, ada komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan. Setiap kami mendengar firman-Mu, ada sesuatu yang diubah dalam kehidupan kami, sehingga kami tiap waktu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan, urapi berkati ya Tuhan, sehingga hamba ada dalam pertolongan Tuhan menjadi perantara-Mu, sehingga kehendak-Mu saja yang tersampaikan. Nama-Mu dimuliakan, kami semua diubahkan. Terpuji Tuhan yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Kita masih akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita. Hari ini dari Hosea pasal 12. Hosea pasal 12 ayat 8 sampai 15. Hosea pasal 12 ayat 8 sampai 15. Setelah menemukan, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini bergantian. Saya ayat 8, Bapak Ibu yang di rumah, yang di gereja, baca ayat 9, kita bergantian. Sampai ayat yang ke-15 kita akan baca bersama. Hosea pasal 12 ayat 8 sampai 15. Efraim dan Yakub, bapa leluhurnya, sama seperti Kanaan, dengan raca palsu di tangannya dan suka memeras. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu. Sejak di tanah Mesir, aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah, seperti di hari-hari pertemuan raya. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi bersama-sama. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara terkasih, dalam pengajaran kekristenan kita biasa mendengar kata kepahitan. Kepahitan, akar pahit, itu biasa kita dengar. Kepahitan itu keadaan di mana seseorang karena satu atau dua masalah yang kemudian dipendam, terus-menerus dipendam, tidak diselesaikan, kemudian menggerogoti hatinya. Maka seringkali menimbulkan kemarahan. Marah gitu. Misalnya orang kepahitan sama gereja, karena satu dua hal pernah ada masalah di gereja, kepahitan, semua yang dilakukan salah. Semua yang dilakukan salah. Ada istri pahit sama suaminya. Maka ketika itu sudah pahit, semua yang dilakukan suaminya salah. Kalaupun sesuatu benar, dia bilang, munafik itu. Kepahitan. Kenapa terjadi demikian? Karena yang digerogoti hati orang yang pahit tersebut, digerogoti. Maka dalam bahasanya Ibrani pasal 12 ayat 15 itu digambarkan sebagai akar pahit yang merusak, yang mencemarkan sesama, itu kepahitan. Nah, saya sempat agak kaget ketika ayat 15 itu digambarkan begini, Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit. Saya agak kaget waktu, kok Tuhan hatinya sampai pahit. Kemudian ketika mempelajari, ternyata ada perbedaan antara kepahitan dalam bahasa Ibrani yang dialami manusia dengan Tuhan. Dalam konteks manusia, saya ambil satu contohnya itu Naomi. Ketika Pak Tommy ada singgung kemarin dalam
khotbahnya di minggu lalu. Ketika dia pergi merantau, gagal, lebih dari gagal, kehilangan semuanya, kehilangan anaknya, kembali dia bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Mara dalam bahasa Ibrani itu artinya pahit, diterjemahkan sebagai air yang beracun. Air yang beracun, air yang perlahan-lahan meracuni hati, sehingga semuanya udah salah. Dan dalam bagian firman Tuhan ini, ayat 15, ternyata yang dimaksud pahit di sana menggunakan kata tamrur. Tamrur itu lebih kepada kepedihan yang amat mendalam. Sebagai manusia saya pikir begitu pedihnya Tuhan melihat dosa umat Israel ini, umat yang dikasihinya ini, digambarkan dengan kata itu, menimbulkan sakit hatinya, huruf besar secara pahit. Dan melalui bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat apa sih perkara yang bikin Tuhan sampai sakit hatinya, sampai pahit. Perkara pertama ternyata di ayat 8 dan 9. Sama seperti Kanaan, dengan neraca palsu di tangannya dan suka memeras. Sama seperti Kanaan. Bapak Ibu, Tuhan ketika melepaskan umat Israel dari perbudakan, kemudian berjalan mereka sampai di tanah Kanaan, perintah Tuhan itu apa? Tumpas bangsa Kanaan sampai habis. Apakah karena Allah kejam? Apakah karena Allah jahat? Tidak, karena dia tahu keterbatasan bangsa yang dilepaskan ini. Orang Israel terlalu gampang meniru orang-orang lain dalam perkara kejahatan. Maka peraturan-peraturan itu dibuat se-eksklusif mungkin supaya orang Israel terlindung. Ia bangun tembok, ia melarang pernikahan campur, dilarang semua dilakukan supaya apa? Supaya orang Israel yang gampang terombang-ambing ini tidak terombang-ambing. Tuhan buat semua peraturan itu sedemikian rupa, larangan kawin campur yang sangat keras. Tapi apa yang terjadi? Berjalannya waktu, orang Israel dikatakan di ayat 8, sama seperti Kanaan. Apa? Curang. Tangannya suka memeras. Dan lucunya lagi, setelah sama seperti orang Kanaan. Awalnya di lalu-lalu kita sudah singgung. Saya dalam pembahasan yang lalu-lalu sudah membahas dengan jelas bahwa mereka menyembah dewa-dewanya orang Kanaan. Tapi di sini lebih maju lagi nih ke nakalan dalam tanda kutip orang Israel. Mereka melakukan kecurangan, kepalsuan, dan disambung di ayat 9, Efraim malah bilang begini, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Padahal di atas sudah singgung bahwa Tuhan sudah bilang, Tuhan sudah menilai mereka sama dengan orang Kanaan. Kepalsuan neraca, mereka suka memeras. Tapi Efraim berkata dalam hatinya, semua jerih payahku dan tidak ada dosa di dalamnya. Sedangkan mengatakan bahwa jerih payahku saja sudah dosa, karena Tuhan jelas berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan kemudian lebih lanjut, apalagi kemudian meniru kejahatan-kejahatan seperti memeras. Mereka sama, gak ada bedanya. Bangsa yang dibebaskan ini, bangsa yang begitu dikasihi ini, memilih menjadi sama dengan orang-orang yang jahat. Dan saking terbiasanya mereka dengan neraca palsu, suka memeras dan lain sebagainya yang digambarkan di atas, mereka bilang kesalahan itu, aku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Mereka terlalu terbiasa dengan hal-hal yang berkaitan dengan dosa ini, sehingga tidak merasa lagi bahwa itu dosa. Kita sering mendengar pepatah ya, bahwa hal-hal yang bahkan kebohongan pun kalau terus-menerus diberitakan, lama-lama orang anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Dalam sejarah ada namanya pseudo-history. Artinya satu sejarah yang salah disampaikan, tapi kemudian jadi sejarah di masa-masa selanjutnya. Orang pikir itu sebuah kebenaran. Nah, begitu berdukanya hati Tuhan dengan keadaan orang yang dia sayangi ini, yang diharapkan menjadi berbeda ini, menjadi sama dengan dunia. Dan pertanyaannya, masihkah kita berbeda dengan dunia?
Masihkah kita benar-benar menjadi pengikut Kristus yang berbeda dengan dunia, sehingga dunia yang gelap ini mampu diterangi oleh kehadiran kita? Menjadi pengikut Kristus tentu bukan suatu perkara yang mudah. Menjadi orang Kristen bukan satu perkara yang mudah. Kalau kita dulu ketika masih di asrama, dengan semua idealisme sebagai mahasiswa, ketika ditanya apa kelebihan orang Kristen dengan orang yang lain, saya selalu jawab, orang Kristen itu penuh kasih. Tapi sekarang pernyataan kasih orang yang bukan Kristen juga sama besarnya. Kita bagi sembako sebagai ungkapan kasih, mereka juga. Kita menolong sesama kita menolong sesama yang kekurangan, mereka juga. Kita lihat ada satu aplikasi bernama kitabisa.com. Orang Indonesia tuh banyak yang nyumbang di kitabisa.com. Bahkan Indonesia pernah dikatakan sebagai bangsa yang dermawan, mudah nyumbang, bahkan kadang sering salah sumbang. Kita nggak pernah bermasalah dengan, ibu uang 100 rupiahnya mau disumbangkan, oh iya silakan, kita nggak tahu tuh kemana, di supermarket atau di Alfamart atau di mana, nggak tahu kita kemana, ya kita sumbangkan. Kalau hanya sekedar menyumbang, banyak orang melakukan itu. Tapi masihkah kita layak disebut pengikut Kristus yang berbeda? Ketika orang di luar memberikan kebaikan, melakukan kebaikan untuk dalam tanda kutip supaya dapat timbal balik, kita beda. Karena kita pengikut Kristus, maka kita melakukan segala hal, pikiran, perkataan, perbuatan, pemberian kita untuk memuliakan Tuhan, untuk benar-benar menjadi pengikut Kristus, mengikuti apa yang Kristus lakukan. Dan ada nama besar itu yang kita sandang sebagai orang Kristen. Namun seringkali orang Kristen hampir sama saja. Aku memberi banyak supaya aku diberi lagi. Yang seringkali terjadi, bahkan banyak pelayanan-pelayanan, banyak organisasi Kristen yang didirikan bukan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Dilakukan dengan cara-cara manusia, marketing manusia. Kita tarik aja dulu sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara. Kemudian nanti kita kunci. Betapa banyak pejabat-pejabat Kristen yang belum melakukan sepenuhnya kasih itu. Belum sepenuhnya melakukan tanggung jawab itu dengan takut akan Tuhan. Seakan-akan Kristus tidak pernah hidup, jadi nggak pernah takut. Seberapa banyak sekarang tipu daya yang masih mengatasnamakan agama. Akankah kita mendukakan hati Tuhan lagi? Bagaimanapun kita tahu bahwa menyandang gelar sebagai pengikut Kristus, menyandang sebuah status yang luhur. Kenapa? Karena Kristus selalu kita bawa dalam kehidupan kita. Tapi kemudian apakah kita bertanggung jawab atas status itu? Nama depan saya itu ada kata sabarnya. Jadi nama saya sebenarnya Sabar Rudi Karolus Yalagan. Jadi waktu zaman SMP, saya suka berantem sampai SMA. Saya suka berantem gitu. Jadi setiap dipanggil guru BK, pembahasannya sama. Namamu sabar, tapi kerjamu berantem gitu. Itulah terus dibahas. Maka saya mulai menghilangkan pelan-pelan sabarnya. Jadi Rudi Karolus Yalagan. Saya tulis nama saya di mana-mana, Rudi Karolus Yalagan, Rudi Karolus Yalagan. Sampai satu waktu ijazah saya sempat salah tulis Rudi Karolus, padahal ada sabarnya di depan. Akta kelahiran ada sabarnya. Begitu saya merasa berat menanggung nama sabar itu karena saya kurang sabar waktu itu. Tapi ketika saya dipercayakan itu, saya harus siap dengan konsekuensinya. Saya nggak mau si pemberi nama dicaci maki gara-gara ketidaksabaran saya. Pemberi namanya orang tua saya. Saya nggak mau orang tua saya dicaci maki gara-gara saya yang nggak mampu menanggung itu. Permasalahannya sekarang, apakah kita akan membiarkan keilahian Kristus Yesus dipertanyakan karena kita masih tipu-tipu, kita masih jahat, kita masih merendahkan orang lain, kita masih sama seperti orang di luar sana sehingga terang Kristus tidak dinyatakan. Motor kita tulisannya di belakang I am Christians, tapi kerjanya robot lampu merah. Mobil kita pengikut Kristus, tapi masuk sana sini ganggu perjalanan. Mau tidak mau ketika kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, ada beban yang kita bawa.
di pundak kita. Itulah salibnya. Maka ketika mulai mau ngomong kasar, ngomong kotor, ketika ada potensi-potensi amarah kita menyakiti orang lain, hendaknya status itu mengingatkan, Tuhan pasti tidak berkenan. Menjadi sama dengan dunia mungkin kelihatannya sepele, tapi menjadi sama dengan dunia membuat kita tidak mampu membawa terang itu kepada dunia. Sedangkan kita punya panggilan itu. Kita punya tujuan diciptakan, menyatakan siapa Kristus di tengah dunia. Maka mau tidak mau, mari menjadi berbeda. Mari datang kepada Tuhan dan menjadi berbeda. Itu sebuah keharusan. Orang Israel yang sampai menimbulkan pahit hatinya Tuhan. Kalau bahasa kita manusia, udah capek-capek kau kuselamatkan, ku bedakan, ku eksklusifkan, terlihat sangat ku jaga, ku keep setengah mati. Kau sama dengan mereka, mengecewakan. Akankah kita menimbulkan kepahitan hati Tuhan juga? Saya rasa Israel harusnya menjadi sebuah contoh bagi kita. Israel masa itu. Dan bagian kedua yang membuat mereka menimbulkan pedih hati Tuhan, pedih yang amat mendalam. Tamrur tadi lebih diterjemahkan kepada kepedihan yang amat mendalam. Ialah ayat 10. Ayat 11. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak memberi penglihatan, memberi perumpamaan dengan perantara para nabi. Orang Israel ini sampai pasal 12 berkali-kali diperingatkan, bertobat, tapi tidak melakukan. Nabi lepas nabi datang, nubuat lepas nubuat datang, peringatan lepas peringatan datang, tapi tidak terjadi perubahan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Telinga mereka tertutup akan firman Tuhan. Telinga mereka tidak mau mendengar firman yang penuh kuasa itu dinyatakan atas mereka, tapi hatinya tidak terbuka. Ketika kita tadi menyanyikan jiwaku terbuka untukmu Tuhan, masihkah kita benar-benar terbuka hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan? Ketika hamba Tuhan menyampaikan berita firman Tuhan, masihkah kita bilang, oh iya, ini salah dalam hidupku, aku harus berubah. Kita masih sangat mudah untuk mendengar firman Tuhan, masih sangat mudah. Bahkan kemarin Musarudi masih di rumah sakit, setahu saya renungan kita masuk tuh di grup. Kesempatan untuk membaca firman Tuhan masih ada. Ada grup renungan dikirim di grup, ada grup baca Alkitab. Kalaupun mungkin pengen sesuatu yang baru, ketik di YouTube khotbah pendeta ini keluar. Saya masih sering tuh setiap pagi, kadang Benny Solihin, kadang apa, tiap pagi masih ada aja gitu. Pendeta ini, pendeta itu, tinggal klik. Kita mau pendeta paling terkenal di dunia bahkan, kita klik pasti ada khotbahnya di YouTube. Akses untuk mendengar firman Tuhan masih sangat terbuka lebar. Tapi pertanyaannya, masihkah kita mendengar, kemudian mencerna dan melakukan? Saya kemarin di waktu 2 minggu lalu khotbahnya pendeta Sadikin Gunawan, kata mendengar, cing itu, mohon maaf kalau lafalnya salah. Tapi saya catat bahwa mendengar dalam bahasa Mandarin itu memiliki makna, kan dijelaskan ya, ada unsur-unsurnya 10 jari, raja dan lain sebagainya. Tapi disimpulkan oleh pendeta Sadikin dengan kata mendengar dengan telinga yang cermat, mata yang fokus, hati yang sungguh-sungguh, seolah mendengar titah seorang raja. Begitu Musa Sadikin menggambarkan kata cing itu. Sedangkan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata samar, maknanya sama. Mendengar dengan sungguh-sungguh, kemudian mengolah dan menjadikannya pegangan. Karena firman Tuhan satu-satunya hal yang bisa kita jadikan pegangan. Penuh kuasa. Pertanyaannya, karena saya bilang tadi, akses sudah begitu mudah mendengar firman Tuhan. Sudah begitu mudah membaca firman Tuhan. Masihkah kita membacanya dengan sungguh-sungguh? Dulu, waktu masih pacaran sama istri saya yang sekarang, kami pacaran dari zaman di kampus, tapi waktu itu saya tingkat 3, istri saya tingkat 2. Saya sudah boleh pacaran, dia belum. Jadi sering
Karena kalau surat-suratan kedapatan biasanya kena hukuman, maka kami tidak pernah surat-suratan, tapi ya menggombal-gombal ala anak-anak pada waktu itulah ya. Saya bilang, I love you. Cuman bibir yang bergerak, tapi dia tahu itu artinya I love you. Dia tahu tuh I miss you. Kenapa bibir bergerak? Nggak ada suaranya, tapi dia tahu itu ungkapan cinta. Kenapa? Hatinya rindu untuk terus bertemu sang pujaan hati. Maka apapun itu baik tampaknya. Sekarang sudah menikah 2 tahun, kadang-kadang dia ngomong saya gitu. Pak nanti beresin ini ya. 2 hari lagi ditanya, udah jadi kau bereskan yang ku bilang itu? Kapan kau bilang? Kapan kau bilang? Waktu itu, salah kau dak gitu. Padahal saya ingat itu, saya dengar tapi tidak saya lakukan. Kenapa? Karena sudah romansanya mulai berkurang. Setiap hari sudah mulai ngobrol, sudah tahu kadang-kadang ada hal-hal yang tidak penting juga yang dia sampaikan gitu. Cuman kadang-kadang lupa mencerna mana yang penting, mana yang tidak penting. Tapi firman Tuhan lebih dari itu. Dia penting, dia berkuasa, dia mengubahkan. Tapi dia juga perlu orang yang tunduk kepada firman Tuhan itu, membacanya dengan serius, melihatnya, dan menjadikan pegangan. Terima ketika dievaluasi, terima ketika ada hal-hal yang harus sedikit dicongkel untuk diperbaiki oleh firman Tuhan. Kapan terakhir kali firman Tuhan itu menyapa kita, dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku untuk perkara ini, Tuhan ampuni aku untuk perkara ini. Atau Tuhan terima kasih untuk firman-Mu hari ini telah mengubahkan. Orang Israel yang menolak firman Tuhan membawa mereka lebih jauh ke dalam dosa. Maka hari ini harusnya firman Tuhan ini mampu menjaga kita untuk benar-benar memberi hati, pikiran, dan hidup kita kepada firman sebagai pengikut Kristus. Untuk setiap waktu mau bertahan, untuk bertekun dalam firman Tuhan, setia dalam firman Tuhan, sehingga kehidupan kita diubahkan, sehingga kita tidak lagi mengulangi sebuah kesalahan bangsa kesayangan Tuhan, umat kesayangan Tuhan yang mendukakan hatinya. Kita kedapatan sebagai pengikut Kristen yang menyukakan hati Tuhan. Kita kedapatan sebagai pengikut Kristen yang siap menyandang status pengikut Kristus yang mempersembahkan segala kehidupan untuk kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, dan hamba sepenuhnya sadar keterbatasan hamba sebagai manusia. Namun aku tahu ya Tuhan, kuasa-Mu yang akan mengubah. Ketika hati kami keras terhadap firman-Mu, lembutkan ya Tuhan. Ketika hati kami menolak firman Tuhan, jamah ya Tuhan, sehingga firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami. Ketika kami mulai kecewa sebagai pengikut-Mu, teguhkan ya Tuhan, mampukan kami untuk terus setia dalam panggilan Tuhan, menyandang nama Kristus dalam kehidupan kami.